Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali, sahabat GTM yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya, saya terus berharap dalam doa, kita semua terpelihara dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang pas di mana hari Minggu ini kita merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, hari Jumat lalu kita mempelajari satu firman. Ya, sebetulnya kan GTM hampir tidak pernah kita ada ibadah hari Jumat, bukan karena kebetulan, tapi memang kita selalu menyatukan ibadah Jumat Agung atau Paskah di hari Minggu. Nah, saya sudah jelaskan di pelajaran hari Jumat, dan saya tahu memang pelajaran di hari Jumat itu sesuatu yang mungkin buat beberapa orang saudara di GTM yang baru bergabung, sesuatu yang sulit dipahami. Bukannya sulit sebetulnya, karena kita telah memiliki pemahaman sebelumnya tentang makna atau perayaan atau peringatan hari Jumat Agung. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya mulai, karena saya ingin selalu membuat kita memahami lebih baik lagi di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita melihat Paulus pernah mengatakan bahwa ya, apa yang ada di Perjanjian Lama atau juga berbicara tentang segala satu ritual, segala satu perayaan, ya, upacara yang ada di Perjanjian Lama adalah bayangan, ya. Dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 17, ya. Dikatakan ayat 16 saya mulai. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, ya, mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ini yang lebih berat lagi, ataupun hari Sabat. Luar biasa. Iya, dikatakan di sana bahwa artinya kepada jemaat Kolose atau kepada orang percaya, Paulus mengajarkan bahwa jangan kita dihukum orang. Artinya dihukum itu diadili, atau mungkin lebih tepatnya lebih dipojokkan atau dikatakan, kamu kok nggak merayakan ini? Kamu kok nggak merayakan Jumat Agung? Malah yang lebih bingung lagi, kamu nggak merayakan Paskah. Ya, ada orang merayakan Paskah Jumat, ada orang merayakan Paskah hari Minggu, ya, karena tidak memahami maknanya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi sederhana daripada saudara pusing, pegang surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose yang begitu tegas mengatakan, Kolose 2, betulnya ada perikopnya, carilah perkara di atas. Artinya berbicara carilah hal-hal yang rohani dalam tanda kutip. Berbicara makna rohani di sini dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Jangan yang diributkan hal-hal jasmani atau hal-hal ritual, hal-hal ibadah secara nyata. Ibadah secara nyata yang harus terlihat adalah perbuatan baik. Jangan ritualnya luar biasa, kelihatan mukanya kudus di hari Jumat, kudus pula di hari Minggu, hari lain ya kudus semua. Mari kita teruskan. Karena itu janganlah biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, ya, dan minuman, ya, karena kan ada beberapa orang nggak boleh makan itulah, makan inilah, ya macam-macam. Kecuali kalau diet, itu nggak ada hubungannya dengan kepercayaan saudara. Diet buat kesehatan, makanlah makanan yang sehat, itu pasti. Ya, atau mengenai hari raya. Apa maksudnya hari raya? Hari raya adalah hari raya yang dirayakan di Alkitab. Dan hari raya di Alkitab ini lebih banyak atau hampir seluruhnya hari raya dirayakan di Perjanjian Lama. Ya, bahkan dalam pelayanan Yesus sebagai orang Yahudi, ya kan, di Perjanjian Baru tapi sebelum salib. Ingat ya. Karena bahasa Indonesia ini dalam Alkitab kita ini buat saya agak geje, kata anak muda. Perjanjian Baru, kalau bahasa Inggris New Testimony.
Ya, satu kesaksian baru. Karena perjanjian baru itu mulai dari salib. Bahkan, nah kalau saudara-saudara mengerti kemarin hari Jumat pelajarannya, ya, sebetulnya yang Yesus minta diperingati adalah perjamuan akhirnya. Yaitu apa? Perjanjian baru. Yang dia genapi besoknya di kayu salib. Jadi, kalau saudara mau merayakan hari Jumat, it's okay, which is kita sudah belajar, ya, realnya tidak hari Jumat. Kalau menurut kalender orang Yahudi, ya harusnya kita ikutin Paskah orang Yahudi. Hari apa itu? Hari Rabu. Jam 12 kira-kira Yesus disalib. Jam 3 dia mati. Jam 6 dia masuk ke kubur kira-kira. Dimasukkan ke kubur, ya. Lalu hari Sabtu malam, ya, Sabtu malam itu sudah apa? Hari Minggu. Saya refresh lagi sedikit. Dia sudah bangkit. Pada pagi hari, hari Minggunya, tanggalan kita, kalender kita, ya, dia sudah tidak ada di kubur. Kita tidak pernah baca hati-hati. Sebab semua murid atau pengikutnya yang datang ke kubur Yesus, mereka tidak melihat Yesus di dalam kubur, ya, lagi siap-siap mau keluar. Tidak. Kubur itu sudah terbuka kosong. Maknanya sudah terjadi. Apakah Yesus harus minta dibuka malaikat? Saudara, ya, pada saat tubuh kebangkitannya, kita sudah lihat tembok pun tebus. Ya, Yesus tidak perlu menggulingkan, ya, batu yang berat itu sehingga dia harus pakai, ya, malaikat yang agak besar badannya, begitu kan? Malaikat mungkin dari gym mana untuk mendorong batu itu. Tidak, saudara. Berpikirlah secara rohani. Ya, pada saat Yesus bangkit, keadaan tubuhnya adalah tubuh yang baru, sehingga dia keluar begitu saja. Pintu itu dibuka adalah agar para pengikutnya yang mencari dia, yang mau memberikan ramuan supaya awet itu, ya bukan? Ya, ibu-ibu datang dulu kan? Tidak perlu memanggil bulldozer untuk mendorong pintu itu, batu yang besar itu. Itu yang dikerjakan malaikat, membuka batu itu. Tapi bukan untuk membuka Yesus, memberikan jalan Yesus keluar. Oke, itu sekedar mengulang pelajaran hari Jumat. Tapi ingat ya, pada hari ini, hari kebangkitannya, saya ulang lagi mengenai perayaan-perayaan. Karena bagi orang percaya, Paulus dengan tegas, kita ini tidak usah merasa harus melakukan, merasa beban, merasa sesuatu yang tidak baik kalau tidak dilakukan. Apa? Hari-hari raya. Ya, karena ini khususnya buat orang Yahudi itu susah melepaskan ini. Nah, lucunya kita yang bukan orang Yahudi, ya, orang percaya Kristus, itu totok sekali melakukan ini. Sampai, ya, saudara harus melakukannya dengan, ya, tidak usah diteruskan lah. Tapi maksud saya, mari kita ulang lagi. Ya, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun apa? Hari Sabat. Jadi kalau saudara mau merayakannya, kalau saudara mau beribadah di hari Sabat atau hari Sabtu, it's okay. Hari Jumat, it's okay. Hari Senin, it's okay. Tapi kan repot saudara kerja. Sudah ada hari libur, hari Minggu. Sudah lakukanlah hari Minggu. Iya kan? Seperti itu. Artinya, apapun yang kita lakukan saat ini, kalau saudara percaya saudara lakukan itu untuk Tuhan, luar biasa. Karena kepentingannya sekarang untuk pertumbuhan atau kedewasaan iman saudara. Bukan untuk saudara dilihat oleh orang lain, apalagi dilihat Tuhan. Tuhan tidak lihat ibadah saudara, tata ibadah saudara, tidak lihat. Dia tidak lihat bagaimana saudara telitinya melakukan, merayakan hari-hari, merayakan bulan, merayakan segala macam aturan. Dia tidak lihat lagi. Maaf, dan itu pun tidak ada gunanya buat Tuhan. Buat saudara mungkin. Saudara merasa saudara mungkin lebih hebat rohaninya. Jadi kembali lagi. Ini Paulus mengatakan. Semuanya itu. Termasuk apa? Jangan sakit hati ya. Perayaan Paskah hari Jumat.
perayaan Paskah hari Minggu, apalagi? Hanya bayangan. Pada saat hari Jumat, walaupun tidak pas harinya, tapi karena sudah terbiasa, karena sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja, kita merayakan Jumat Agung. Saya ingat sekali itu. Saya kebiasaan mengatakan selamat Paskah. Lalu dikoreksi oleh orang lain. Ini Jumat Agung, Pak. Paskah itu hari Minggu. Saya baru tahu setelah saya belajar bahwa yang menentukan Paskah hari Minggu itu Konsili Nisea, saudara. Tidak ada di Alkitab. Dan memang tidak ada di Alkitab permintaan Yesus. Bahkan ajaran-ajaran diajarkan para rasul untuk merayakan apa? Paskah hari Jumat. Pak, ada yang hari Minggu. Hari Minggu itu mereka rayakan adalah perjamuan kasih. Ya, nanti kita pelajari. Rasanya sudah apa? Belum, tapi nanti kita lihat. Kenapa? Mereka berkumpul pada hari pertama. Nah, di kalender Yahudi hari Minggu itu hari pertama, ya, bukan dari Senin. Karena mereka habis libur Sabat mingguan atau Sabtu melakukan perjamuan kasih. Apa? Sederhana, makan-makan, saudara. Pak, ada ibadahnya. Dulu awalnya di gereja mula-mula itu hanya mengajar, ya. Jadi mereka berkumpul, rasul-rasul mengajar, karena kan mereka baru paham, baru percaya, ya, sehingga perlu pengajaran-pengajaran yang murni saat itu. Tapi seterusnya menjadi pengajaran doktrin, saudara kasih Tuhan. Mulai dari Konsili Nisea. Nah, saya mau suruh kembali ke firman Tuhan yang murni, sebagaimana yang diajarkan para rasul. Dan ingat, di sini Paulus katakan, semuanya, apa Pak semuanya itu? Hari raya. Ya, bahkan hari Sabat. Dikatakan di sana, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Baca baik-baik. Sedang wujudnya siapa? Ialah Kristus atau Mesias, bahasa orang Ibrani. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi hari ini, ya, kita harus pahami baik-baik. Kalau hari Jumat kemarin, ya karena hari libur, saya berikan firman Tuhan. Ya bukan? Untuk apa? Untuk kita bisa memahami, ya, dan betul-betul melakukan sesuatu berdasarkan pengertian yang benar atas firman. Ya, memang pada saat hari Jumat kemarin kita tidak melakukan perjamuan kudus karena hari Minggu kita sudah lakukan. Karena sebenarnya yang dilakukan, yang diminta Yesus untuk terus dilakukan, bahkan yang terus diajarkan para rasul apa? Melakukan perjamuan kudus Kristus. Melakukan apa yang Yesus ajarkan, kata. Ya. Paulus mengatakan Yesus mengajarkan kepadanya untuk melakukan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus yang berbicara apa? Perjamuan terakhir Kristus, ya, yang berbeda dengan perjamuan Paskah bangsa Israel pada saat itu, di mana Yesus memperumpamakan anggurnya sebagai perjanjian baru dan memperumpamakan roti, ya, roti tak beragi atau roti, ya, saat itu berbicara tentang apa? Tubuhnya yang sudah diberikan bagi saudara dan saya sehingga kita memiliki janji akan memiliki tubuh yang baru. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kembali saudara, ya, bahwa hari ini kita merayakan hari kebangkitan. Dan saya ingin saudara paham benar-benar bahwa kita tidak merayakan hari-harinya, tanggalnya harus berapa, bahkan jamnya, prosesinya seperti apa. Tidak. Yang kita bukan rayakan, yang kita ingat, yang kita berusaha pahami adalah makna daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan bersama para rasul. Khususnya apa? Perjamuan kudus. Dan hari ini kebangkitan. Jelas ya saudara, jadi maaf, jangan kaget. Ya, saya tidak memaksakan kalau saudara belum bisa memahaminya, tidak bisa terima, it's okay, it's no problem. Ini bukan soal saudara masuk neraka atau masuk surga, bukan. Ini sedang merubah cara berpikir agar kita bisa menikmati hidup itu tanpa tuduhan, tanpa merasa perasaan bersalah atau perasaan lebih benar daripada orang lain. Lihat kata Paulus, ayat 18, janganlah kamu biarkan
Jangan biarkan. Kemenanganmu, kemenangan di mana? Di dalam iman kita kepada Kristus. Digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkajang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, banyak ini sekarang terjadi. Ya, lagi rame malah karena ada pandemi COVID mendekati hari raya Paskah. Lalu mulailah digoreng sebegitu rupa, ya, didramatisir sebegitu rupa, dibikin cerita sebegitu rupa. Sehingga ya saudara tahulah ini para selebritis surga ini sedang melakukan apa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin kembali kepada topiknya, yaitu merayakan hari kebangkitan Kristus. Ini hari yang paling penting sebetulnya. Maksudnya apa yang kita pahami, ini yang paling penting. Kita sudah mempelajari bahwa pertama, perayaan atau peringatan Paskah itu ditentukan oleh Konsili Nisia untuk dirayakan hari Minggu. Yang begini ini gimana nih? Tapi udahlah, nggak usah dipeributkan, sudah jadi. Pada Dewan pertama di Nisia, tahun 323 setelah Masehi, diputuskan seluruh gereja harus mengadakan Paskah Kristen pada hari Minggu. Nah, saudara kasih Tuhan, jelas perayaan Paskah yang selalu dikatakan bahwa Paskah itu hari Minggu, itu bukan dari Alkitab. Ya, itu hasil keputusan Konsili Nisea. Ya, sedangkan sebetulnya kita sudah pelajari, Paskah kita adalah Yesus, domba yang disembelih itu Yesus. Atau Paulus katakan Paskah kita adalah Kristus. Kapan itu? Hari Jumat, Pak. Ya. Karena tanggal merahnya hari Jumat, oke lah. Kan kita sudah pelajari, harusnya hari Rabu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas sekali pemahaman atau pendapat saya untuk merayakan Paskah itu no problem. Mau hari Jumat, mau hari Minggu, tapi maknanya yang penting. Ya. Dan maknanya di sini buat kita orang percaya, yang jelas menurut firman adalah kita merayakan apa? Hari kebangkitan. Oke, ya. Saya ulang lagi apa yang dikatakan Paulus. Paskah Yahudi sangat berbeda dengan Paskah orang percaya atau Paskah Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Perhatikan, sebab anak domba Paskah siapa? Kita. Kita punya anak domba Paskah sendiri yang telah disembelih. Siapa? Kristus. Tapi tidak usah bingung harinya. Ya. Dan apakah ini diminta dirayakan? Oh, bukan. Ini tidak diminta dirayakan. Yang dirayakan maknanya. Loh, maknanya hari apa, Pak? Nggak usah cari harinya. Ya, kalau mau lihat kan sudah kita pelajari. Apa maknanya? Maknanya waktu Yesus mengangkat roti dan anggur itu. The Last Supper. The Last Supper ini berbicara perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus. Ya bukan? Karena perjamuan yang dilakukan Yesus setiap tahun berbicara menyambut Paskah Yahudi, dia sebagai orang Yahudi, yaitu Paskah pembebasan orang Yahudi dari mana? Mesir, lalu memperingati bagaimana anak-anak sulung itu luput dari maut. Itu yang Yesus rayakan. Tapi di Paskah terakhirnya, di perjamuan terakhir, dia merayakan Paskahnya. Ini yang dimaksud Paulus. Ya. Dan apakah dia minta kita merayakan Paskahnya? Bukan. Yesus sendiri yang mengatakan, Paulus mengulangnya di Korintus bukan? Ya, sebagai peringatan akan aku.
Paulus bilang, ini yang diteruskan kepadaku. Jelas loh. Jadi itu yang diteruskan Yesus kepada para rasul. Apa? Merayakan perjamuan John Paskah. Bukan. Perjamuan kudus, karena dibilang kudus. Perjamuan terakhir siapa? Yesus itu. Jadi kita merayakan perjamuan terakhir Yesus yang bermakna apa? Paskah Kristus. Yang bermakna Paskah kita, kata Paulus. Karena pada saat itulah Yesus memproklamirkan perjanjian barunya. Ya, yang akan dia nyatakan di kayu salib. Sudah mulai ada pencerahan sedikit. Jadi, Pak, hari Minggu kenapa Paskah? Kan sudah saya bilang. Ya, itu nanti tanyalah kalau kita ketemu di surga sana dengan para pejabat konsili Nisea. Kan kita sudah mempeributkannya, tidak lagi mempeributkannya lagi, tapi saya bawa ini supaya kita semua paham. Sehingga tidak mereka-reka dan repotnya kalau ditanya orang-orang yang lebih paham, bahkan orang-orang yang berbeda iman. Serahkan ya, tuh kan, kamu kan dibohongin. Wah, luar biasa. Hari ini, ingatlah, kita merayakan apa? Kebangkitan Kristus. Lanjut, ini pelajaran hari Jumat kemarin. Tapi layak saya ulang. Menurut Kristus, dengar baik, menurut Yesus sendiri, Yesus itu harus berada di dalam kubur 3 hari 3 malam. Percakapan ini terjadi pada saat bangsa Israel atau pada saat dia sedang memberitakan kabar baik dan bangsanya, khususnya orang Farisi, ahli Taurat, menolak dia. Dan mereka minta tanda. Maksudnya tanda apa sih? Kan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi mereka kasih tanda lah. Udah banyak Yesus bikin tanda mujizat. Mereka nggak percaya Yesus Mesias. Waktu pelayanan Yesus itu ribuan orang mengikuti Yesus. Tahu kenapa? Karena mujizat. Makanya sekarang teknik-teknik modus operandi itu dipakai oleh pendeta-pendeta sekarang. Supaya apa? Bikin KKR, bikin ibadah mujizat. Supaya apa? Banyak pengikutnya. Tapi kita harus belajar. Semua yang mengikuti Yesus, mudah-mudahan sudah tahu Alkitab. Apa? Berbalik. Mengatakan apa? Salibkan dia. Karena apa? Karena dia dianggap apa? Menghina Tuhan. Karena dia pertama menganggap dirinya Tuhan. Dan menganggap dia Mesias. Jadi, waktu itu mereka minta tanda. Sebetulnya mereka bukan minta untuk percaya. Mereka apa? Mencobai. Yesus sudah tahu selama ini mereka melihat tanda-tanda mujizat. Itu cuma senang karena mujizatnya. Bukan karena percaya Kristus. Kalaupun ia percaya, percaya karena untuk mendapatkan dan melihat tanda-tanda heran, mujizat. Itulah yang sekarang diobral. Ya, bukankah nanti jadi deja vu? Saya senang sekali dengan Pak Salomo. Tidak ada hal baru di bawah kolong langit ini. Segala sesuatu adalah pengulangan saja. Dan sayangnya yang pengulangan sekarang, ya begitulah. Ya, jadi kembali lagi. Ya, bahwa apa yang Yesus katakan nanti yang kita sudah mau baca ini, terjadi dari dialog antara orang-orang yang tidak mau mempercayai, tetapi dalam hal ini mau mencoba Yesus. Ya, mereka minta tanda. Oke. Di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-40. Ya, kalau kita lihat bagaimana percakapan ini terjadi, saudara kasih Tuhan, kita akan tahu bahwa mereka bukan mau percaya. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Lihat kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat, dipanggil Rabi ya. Kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Ya, selalu mereka minta tanda. Ya, kalau para pengikut Yesus, orang-orang yang lain yang berbondong-bondong, yang mengarak Yesus itu bukan mau melihat tanda, suka dengan tanda. Tetapi jawabnya kepada mereka, ayat 39, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Saya kalau pikir-pikir Yesus ngomong itu keras. Sekarang kalau ada hamba Tuhan atau pendeta ini ngomong kayak gini, taruh di YouTube saudara,
Saya rasa ada perang YouTube. Perang firman di YouTube. Sekarang lagi banyak yang suka main medsos ya untuk perang firman, bahkan menjadi selebriti rohani. Oke, mari kita lihat. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, menuntut. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Selain apa? Tanda Nabi Yunus. Yesus pakai apa yang terjadi kepada Yunus untuk menjadi tanda yang akan Yesus sampaikan. Tanda sebagai apa? Jadi makna tanda ini apa? Membuktikan dia Mesias. Apa tandanya? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ingat ya, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, ya, 3 hari 3 malam. Pegang baik-baik ayat ini. Karena ayat ini yang mengatakan atau memproklamirkan Yesus. Bukan konsili Nisia, bukan pendeta hebat-hebat yang terkenal, ya, dan menggunakan firman Tuhan untuk menyatakan fatwanya. Mari kita lihat. 3 hari, 3 malam. Buat yang pernah nginep di hotel, Anda tahu maknanya. Ya, Anda pesan hotel 3 hari, 3 malam. Anda mau keluarnya kapan, itu urusan Anda. Tapi Anda bayar 3 hari, 3 malam. Jam 12 atau jam 2 Anda check-in, ya, setelah 3 hari pun jam segitu, dalam waktu yang sama, saat yang sama, jam 12 siang, bahkan sebelumnya, saudara harus check out. Jadi jelas sekali. Kembali lagi, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa Yesus telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Bukan 2 hari, bukan 2,5 hari. Sudah dikasih Tuhan. Jadi jelas apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dia sudah dikuburkan, dia sudah dibangkitkan. Pada hari yang keberapa dia bangkit? Ketiga. Jadi kalau saya ulang lagi pelajaran hari Jumat kemarin. Kalau dia mati Jumat sore. Ya, kalau harus 3 hari, maka dia bangkit Minggu malam. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita hitung Jumat sore ke Sabtu sore itu 1 hari. Sabtu sore ke Minggu sore itu 2 hari. Nah bagaimana kalau kita katakan bangkit hari Minggu pagi? 1,5 hari, saudara. Iya kan? Jadi tidak mungkin dia dikuburkan Jumat sore. Jadi jelas, saya hanya mengulang supaya kita paham semua bahwa Yesus mati dikuburkan bukan hari Jumat. Tapi kembali kepada kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Mari kita baca. Kapankah Yesus bangkit menurut kalender Yahudi? Matius 28 ayat 1. Ini kejadian pada saat Yesus bangkit. Setelah hari Sabat lewat. Sabat ini tidak dibilang Sabat khusus, berarti Sabat mingguan, ya, karena Sabat khusus disebutkan oleh Yohanes kalau tidak salah, sebelum Yesus dikuburkan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, berarti pagi hari itu sekitar jam 6 lah atau 5, jam 5 lewat sedikit, menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu, jelas ya? Jadi setelah hari Sabat lewat, itu hari apa? Sabtu. Hari Sabat itu ya dimulai dari Jumat sore, begitu Jumat jam 6 ke malam itu sudah masuk Sabat. Kan dari sore ke sore. Sampai sore hari Sabtu, ya itu Sabat. Sore hari Sabtu ke malam, sudah lewat Sabatnya, itu sudah hari pertama, hari Minggu. Dikatakan, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ada banyak sekali nama Maria ini.
menengok ke kubur. Jadi mereka pergi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Saudara, mengenai hal ini Matius menuliskannya lanjut aja tanpa ada ya antara, seolah-olah pada saat mereka sampai sana ya, malaikat datang menggulingkan. Jadi mereka melihat itu tidak, itu tidak terjadi. Itu hanya penulisannya. Coba saya loncat dulu ya. Di dalam penulisan Markus 16 ayat 2-3. Kalau tadi Matius menuliskan bahwa Maria Magdalena bersama Maria yang lain pergi ke kubur, lalu Matius menuliskan bahwa ada gempa bumi, lalu ada dua malaikat menggulingkan, seolah-olah Maria Magdalena, Maria semuanya itu melihat hal itu terjadi. Tidak. Mari kita lihat penulisan Markus. Markus 16 ayat 2-3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka ngobrol berdua perjalanan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Itu batu gede banget, saudara. Ya, dari pintu kubur, karena mereka mulai, ini kita ke sana siapa yang bukain ini, ya kan? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, bahasa sederhananya hampir nyampe, kata orang Betawi, ya nggak? Ntar lagi nyampe nih, OTW. Mereka udah dari jauh, udah mau nyampe, mereka lihat. Tampaklah batu itu yang memang sangat besar itu, ya. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu apa? Sudah terguling. Komprende? Paham ya? Makanya kalau baca firman, jangan Anda baca satu surat, khususnya sinoptik atau Injil, ya. Pengajaran Yesus ini ditulis oleh 4 orang. Kenapa? Karena supaya lengkap dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jelas sekali, batu itu terguling bukan pada saat Maria CS ada di sana. Sudah terguling sebelumnya. Cuman malaikatnya masih nongki-nongki. Menunggu mereka, karena malaikat inilah yang menjelaskan apa yang sudah terjadi. Yuk kembali kepada tulisan Matius. Ya, Matius 28 ayat 1-2. Ya. Karena kita mau tahu mengenai hari kebangkitan itu kapan. Jelas ya, udah tahu hari kebangkitan hari Minggu pagi. Nah, yang namanya hari Minggu itu dari jam 12 malam kah? Sabtu? Tidak. Dari jam 6 Sabtu, ya, 6:01 hari Sabtu, itu sudah jadi apa? Hari Minggu. Ini mengerepot nih kita kalau nggak memahami kalender dengan pas. Ya, jadi dari jam 6:01 terus sampai jam 6 pas sore hari Minggu, itulah hari Minggu, saudara. Dan pada saat pagi-pagi, jam 6 pagi, itu juga, bahkan sebelumnya pun itu sudah hari Minggu. Mulai sulit. Oke, mari kita lihat. Setelah lewat hari Sabat, jam berapa itu? Jam 6:01 terus. Menjelang menyingsing pagi, berarti sudah mau jam 6 pagi. Pada hari pertama hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur, maka terjadilah. Nah ini kata maka itu seolah-olah mereka datang baru terjadi. Tidak ya, kita sudah baca versi Markus. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat, di sini seorang, ya, malaikat Tuhan turun dari langit. Ini kalau kita konsisten ya mengenai tafsiran atau kaidah tafsiran, seorang malaikat Tuhan ini harusnya Tuhan. Dari langit datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara kasih Tuhan, saya beri catatan di situ, malaikat itulah yang membuka pintu kubur yang berat, agar Maria dan kawan-kawan bisa melihat ke dalam, dan membuktikan itu kosong, karena Yesus sudah bangkit keluar.
sebelumnya. Jadi Yesus bangkit atau Yesus keluar kubur itu tidak tunggu pintunya dibuka. Ya, jelas. Oke. Nah, kalau saudara kurang yakin lagi, saya munculkan lagi tabel kronologi Paskah Israel dan Paskah Kristus sana, saudara akan lebih paham. Tapi saya tidak mau membahasnya karena ada tabelnya. Saudara lihat saja di sana. Saudara lihat sekarang kapan Yesus bangkit. Kapan? Ya, hari Sabtu. Setelah jam 6 masuklah ke hari Minggu, hari pertama. Dan Yesus bangkit, kita tidak tahu Yesus keluarnya jam berapa. Tapi yang pasti karena yang diceritakan adalah yang melihat, bukan yang bangkit saat itu. Ya bukan? Ya. Oh Pak, kok nggak diceritakan ditulis Matius? Bagaimana Matius mau lihat dia bangkit? Matius, Markus, Lukas, dan kawan-kawan semua pasti masih tidur, saudara. Pagi-pagi mereka ke sana, pas mereka sudah bangun, udah kosong. Paham maksudnya? Iya. Jadi jangan bilang Yesus bangkit pagi hari. Enggak. Saya nggak tahu jam berapa. Yang pasti jam 6 malam ke jam 6 pagi, ya mungkin sekitar itulah dia bangkit. Kita nggak tahu. Dan itu hari Minggu. Lanjut. Tetapi pada saat murid-murid diawali dengan para wanita ini, pengikut Yesus, datang dia sudah bangkit. Oke, lanjut. Matius 28 masih. Ayat 6-7. Ia tidak ada di sini, katanya. Kata malaikat, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Jadi malaikat bilang, ya masih ingat nggak yang dia pernah cerita atau dia pernah sampaikan? Mari, diajak nih. Lihatlah tempat ia berbaring. Kalau nggak percaya nih, lihat yuk masuk, gue udah bukain nih pintunya. Begitu kan ceritanya. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya. Maksudnya wanita ini suruh lihat, buktiin, lalu pergi katakan kepada murid-muridnya yang lain. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita rayakan. Kebangkitan Yesus yang diceritakan oleh para murid-muridnya, diawali oleh para Maria, ya kan? Dikatakan, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Di sini Matius tulis, dia akan mendahului kamu, atau dia mendahului kamu ke Galilea. Ya, jadi nanti kamu ketemu di sana. Tapi nanti kita lihat catatan atau tulisan yang lain. Jadi jelas sekali, satu hal yang kita pahami dalam mempelajari kebangkitan. Apakah wanita atau Marias, karena banyak Maria ini bersama murid-muridnya nanti ada yang juga yang nyusul, Yohanes dan Petrus. Ya. Mereka ke kubur, mereka melihat Yesus keluar dari kubur. Tidak. Yesus sudah keluar. Yang mereka lihat adalah pintu yang sudah terbuka, yaitu batu yang besar, malaikat ada di sana dan malaikat menjelaskan. Jelas sekali satu kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Kubur tidak dapat menahannya. Kenapa? Dia tembus. Tubuhnya sudah tubuh yang sempurna, tubuh rohani, ya. Wah, tubuh rohani itu seperti apa, Pak? Tubuh rohani dapat dilihat, ya, tetapi tidak terbatas oleh dimensi yang ada. Ya, karena orang kan semua tubuh rohani ya, yang di dalam ini, ya bukan. Itu bukan tubuh, janjian jeroan. Oke, mari kita lihat. Lanjut ke firman Tuhan ini. Ya, kalau tadi kita baca Matius 28 ayat 6-7, kita masih stay di Matius 28 ini, 9 bunyi begini dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Loh, wah ini semua dibikin pendek sih. Jadi akhirnya mereka jalan menuju Galilea. Di tengah jalan berjumpa dengan mereka berkata, salam bagimu. Ya, Yesus ternyata ngomongnya salam bagimu. Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Langsung tahu nih, ya bertemu dengan para Maria ini. Langsung mereka memeluk kaki serta menyembahnya, maka kata Yesus kepadanya, jangan takut,
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya para muridnya, supaya mereka pergi ke Galilea. Sama dengan pesan malaikat tadi, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Disitulah mereka akan bertemu Yesus di Galilea. Nah, sehingga jelaslah para wanita ini tak pernah bertemu Yesus di mana? Di kuburan. Jelas sekali. Dan ada satu tulisan Yohanes yang spesifik berbicara pertemuan siapa? Maria. Maria yang mana? Maria Magdalena. Nah, supaya saudara tahu bagaimana memahami tulisan-tulisan sinoptik ini. Nah, nanti saudara bingung, si ini kok nulis begitu, si ini enggak. Semuanya tidak bertentangan, cuman si Matius menulisnya. Kronologisnya agak putus, tapi atau pendek-pendek lah, bukan putus. Sementara Markus agak lebih lengkap sedikit. Sedangkan Yohanes, dia fokus ke satu orang saja dalam pertemuan ini siapa? Maria Magdalena. Jadi keseluruhan itu satu alur, ya, satu skin. Ya, cuman mungkin beda spotnya. Mari kita lanjut, ya, jadi jelas. Di saat wanita-wanita itu datang, pintu batu telah terguling. Itu yang tadi kita baca, ya, Markus 6 ayat 2 sampai 3. Tadi saya loncat, saya sudah baca ini. Jadi di perjalanan mereka mikir nih siapa yang, ya kan, mau minta tolong Ari nggak ada di situ, ya kan. Juga Ali belum tentu kuat pinggirin, mungkin Pak Erik lebih kuat lagi. Just joking. Artinya begini, saudara, kasihan. Jangan berpikir kronologis atau apa yang terjadi itu menurut kata orang. Ingat ya, seperti orang Majus ketemu Yesus di palungan. Nggak ada ceritanya itu. Itu kata artis yang menggambar maksudnya. Jadi jelas sekali, ya, ketika mereka, saya baca ulang Markus 16 ayat 3 ini, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mari kita lihat penulisan. Ini kita sedang mempelajari kronologis kebangkitan. Tulisan Yohanes. Maria Magdalena. Ya, kalau tadi sepertinya Maria CS, ya, bertemu Yesus di jalan, ternyata detailnya berbeda. Mari kita lihat. Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Yohanes menulis begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Jadi dia nggak langsung pergi. Ya. Kenapa? Ya, oke, dia mendengarkan suara malaikat. Dia mendengarkan malaikat berkata, bahkan bertemu. Menyuruh dia pergi, sudah nggak ada di sini. Tapi perasaan Maria Magdalena ini berbeda. Berbeda yang kenapa? Dia berpikir bahwa, waduh, udah kemana ini? Intinya dia ya antara percaya dan enggak kalau Yesus sudah nggak ada, ya, maksudnya sudah hilang dari sana. Jadi dia masih nungguin, dia nangis, weeping di situ, ya, sambil menangis ia menjenguk ke dalam, ya, dia lihat lagi ke dalam. Ingat ya kalau Matius bilang malaikatnya nongkrongin di atas pintu, ya kan kalau di sini sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya. Nah ini berbeda, dua malaikat. Kalau tadi satu malaikat Tuhan yang buka pintu, buka batu goa, dan berbicara kepada mereka. Sekarang, Maria sambil nangis, dia lihat ke dalam. Dia belum pergi ya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Nah ini dia nih, putih-putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus. Detail ya, Yohanes. Nah, itulah betapa hebatnya firman Tuhan kita memiliki 4 orang penulis khusus. Kitab-kitab yang lain itu mungkin ada penulisan ulang. Seperti saudara baca Tawarik, ya kan, saudara baca Keluaran, baca Imamat, ya, kayak ada pengulangan-pengulangan, tetapi khusus untuk Injil Kristus. 4 Injil ini ditulis oleh 4 orang, karena begitu penting maknanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat bahwa 4 penulisan murid Yesus ini melengkapi pemahaman kita. Kita sudah baca Matius, Markus, lalu sekarang kita baca Yohanes. Yang menjelaskan di sini ada 2 malaikat, tapi di dalam malaikat ini. Dan Maria belum pergi. Maria Magdalena ya, tidak disebut Maria yang lain.
Berarti asumsi saya Maria yang lain udah jalan duluan mungkin, apapun lah. Tapi yang saya mau angkat pesannya di sini dalam rangka memperingati hari kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus itu sesuatu yang disaksikan oleh pengikutnya, khususnya dimulai dari para wanita ini. Dan mereka melihat kubur itu kok kosong. Dikatakan di sana, ya, yang seorang, ada 2 malaikat, duduk di sebelah kepala, satu lagi di sebelah kaki. Maksudnya kaki bekas mayat Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, jelas, ada 2 malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Detail banget ini ceritanya ya. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, ya, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Yohanes betul-betul menuliskan tentang keadaan Maria Magdalena pada saat itu. Maria kehilangan Yesus. Ya. Dan dari cerita ini bisa dipastikan mungkin Maria Magdalena lah yang pertama-tama bertemu langsung dengan Yesus setelah bangkit. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Jadi waktu dia bilang, Tuhanku diambil orang, dia masih di luar. Dan melihat Yesus berdiri di situ. Nah, ini penulisnya yang tulis ya. Dia melihat Yesus, tapi dia belum tahu itu Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, Yesus panggil ibu ya, dipanggil ibu. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ya kan langsung ya. Maria menyangka orang itu penunggu taman. Di luar kubur itu rupanya ada taman. Lalu berkata kepadanya, karena Maria berpikir bahwa ini penunggu taman, ya mungkin ya dia tahu sesuatu mungkin. Sekarang Yesus berkata lagi. Kata Yesus kepadanya, Maria. Iya. Kalau tadi, ya kan, Yesus berkata kepada Maria dengan sebutan apa? Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi Maria tidak bicara apa-apa. Lalu ia berkata kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Luar biasa sayangnya Maria ini. Ya, jadi dia pikir kali ini penunggu taman ini tahu nih di mana dia. Sekarang Yesus lagi berkata kepada Maria. Kali ini dia tidak bilang ibu, dia bilang begini. Maria. Maria berpaling, oh rupanya Maria nggak lihat ngobrolnya ya, karena dia tengok, ini tukang kebun, lalu dia tanya, ya udah dia kembali lagi nangis. Tapi Yesus berkata kembali, Maria. Dengar suara itu kaget Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya apa? Guru. Ya, orang Yahudi saat itu, pengikut Kristus saat itu umumnya mengenal Yesus sebagai apa? Guru. Ya, dikatakan di sana. Kata Yesus kepadanya, ya, ingat ya, waktu, coba kita kembali. Kita kembali ke tulisan Matius. Kita perlu bolak-balik begini, saudara, supaya lebih jelas ceritanya. Di Matius 28 ayat 9-10, tulisan Matius, bagaimana Maria CS ini bertemu dengan Yesus berbeda. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini kan nggak ditulis siapa ini. Tapi tindakan yang saya ingin sampaikan adalah respons para wanita ini. Iya, ini seperti melihat idol saat ini atau melihat idola mereka, penyanyi, artis yang luar biasa. Begitu ketemu langsung dipeluk. Iya. Ya, cuman ini masih adat Timur Tengah yang dipeluk apa? Kakinya. Karena dianggap orang yang dihormati. Halo, budayanya berbeda. Ya kan, di sini dikatakan
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, respon yang sama ini yang dilakukan Maria Magdalena. Paham, supaya saudara paham. Karena nanti ini yang Yohanes 20 banyak tafsiran nggak jelas, saudara. Yuk kita balik. Jadi ingat ya, Matius menuliskan wanita-wanita ini atau Maria, termasuk Maria Magdalena mungkin, kita tidak tahu kronologis tepatnya, tapi Matius menuliskan. Begitu mereka melihat Yesus, Yesus mengatakan salam, mereka tahu itu Yesus, mereka langsung peluk kaki Yesus. Tapi di sini Yesus tidak berbicara macam-macam. Dia cuma katakan, waktu dipeluk itu, disembah itu, jangan takut. Coba kita lanjut. Yohanes dikatakan di sana, ya, kata Yesus kepadanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Yahudi, Rabuni. Iya, dia bilang Rabuni. Lalu dia peluk. Nah, ini nggak ada di Yohanes. Apakah Maria Magdalena memeluk kaki Yesus? Menurut saya ya. Walaupun Yohanes tidak menulis bagian ini, tapi melihat respon Yesus, ayat 17 begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Nah, ini kalimat-kalimat yang oleh orang-orang yang pinter bahasa asli jadi ditafsirin aneh-aneh. Yesus nggak boleh dipegang. Pada saat Yesus bangkit, dia belum boleh dipegang. Waduh, ajaran dari mana lagi nih? Karena dia harus kembali dulu kepada Bapa. Ada lagi satu doktrin. Yesus bangkit ke surga dulu, turun lagi. Bukan nggak tambah kacau balau. Mari kita lihat. Kan sudah dijelasin Matius tadi. Wanita ini, Maria ini, dan Maria yang lain. Mereka memeluk kaki Yesus karena kangen, karena bahagia, dan menghormati. Ya, kalau mungkin kita sekarang kita udah peluk badannya, kamu kemana? Mereka menghormati, mereka meluk kaki. Dan itulah respon Yesus kepada Maria Magdalena mengatakan, jangan engkau memegang aku. Karena Maria Magdalena memeluk kaki Yesus itu kayak nggak mau dilepas lagi. Karena kan kehilangan. Begitu dapat pasti bilang, wah ini nggak boleh kemana-mana ini. Ya kan? Mari kita lihat bahasanya. Ya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku, perhatikan, baca harus lengkap ya, akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Wow. Jadi Yesus sedang membicarakan apa? Kenaikannya. Sekarang saya belum naik kembali kepada Bapa di surga, ya kan? Nanti. Jadi nggak usah dipeluk kayak begitu. Ini maksudnya. Tapi lepas dari itu, jadi jelas tak? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa? Bangkit. Itu yang kita rayakan hari ini. Dia bangkit. Dia tidak sama dengan perayaan Paskah Yahudi yang tidak bangkit. Kan kita sudah pelajari. Jadi kita tidak merayakan Paskah bangsa Yahudi. Mungkin ini yang dimaksud oleh Konsili Nisea. Karena saya juga tidak bisa nyalahkan Konsili Nisea. Konsili Nisea itu dibentuk karena banyak ajaran-ajaran. Atau pada saat itu dibilang bidat, ajaran sesat. Ya, kan kita tahu bagaimana doktrin Trinitas itu dimulai karena adanya penyesatan. Sekarang banyak lagi yang cerita tentang itu, nggak tahu mau disesatin kemana. Ya, jelas ya, supaya paham bahwa Konsili Nisea bisa berakibat buruk, sebetulnya tujuannya juga baik. Mari kita lihat. Tapi hari ini kita merayakan hari kebangkitan. Sudah ada bukti-bukti bahwa Yesus bangkit dan disaksikan dia sudah tidak ada di kubur. Jadi tidak ada, klarifikasi dulu nih. Yang melihat Yesus ucuk keluar dari kubur, nggak ada. Mereka ke sana, Yesus sudah keluar. Ada buktinya? Ada. Siapa yang mengatakan? Malaikat. Bahkan pertama yang berkata satu malaikat yang di luar itu, tulisan kalimatnya atau frasanya tentang malaikat itu bermakna dalam tafsiran Yahudi itu Tuhan. Karena malaikat Tuhan. Baca aja lagi nanti. Karena ditulis dengan
huruf besar, ya, malaikat Tuhan. Kalaupun, dalam tulisan asli itu tidak ada capital letters, tapi karena maknanya biasa suka ditulis. Kita lihat saja. Tetapi yang pasti Yesus bangkit. Sudah pasti. Dan bukti yang nyata ini yaitu apa? Akhirnya mereka bertemu. Para wanita ini bertemu dengan Yesus. Dan mereka memeluk kaki Yesus. Ya bukan? Ada nggak orangnya? Ada, bukan dipeluk, hilang, saudara. Kayak di film. Kelihatan tapi nggak bisa dipeluk. Tembus. Yesus nggak tembus. Yesus bisa tembus, tapi dia tidak tembus kalau saudara mau memeluknya. Nanti. Jadi jelas sekali bahwa Yesus sudah bangkit. Oke? Setuju? Bersyukur? Bersuka cita Yesus sudah bangkit? Sudah. Oke. Jadi kalau dia tidak bangkit, masalah besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita pelajari makna kebangkitan Yesus hari ini yang kita rayakan. Makna kematian dan kebangkitannya adalah hal yang terpenting bagi iman orang percaya. Jadi saudara, kenapa Yesus minta kita memperingati kematiannya? Bukan Paskah. Memperingati apa? Kematiannya di dalam apa? Janjinya. Yaitu apa? Perjanjian baru. Kita penting sekali memperingati apa? Perjamuan terakhir Yesus. Itu yang dia minta. Karena pada saat kita melakukan hal itu, kita sudah pelajari, bukan? Kita sedang memberitakan kabar baiknya. Sampai ia datang kembali. Saudara yang kasih Tuhan, jadi penting bagi saudara dan saya, bahkan khususnya orang Kristen, adalah memahami makna apa? Kematian dan kebangkitannya. Bukan sibuk dengan merayakan, memperingati harinya. Bukan. Paulus sudah bilang mengenai hari-hari perayaan. Ya. Itu sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Karena itu hanya bayangan. Lupa, tapi itu ada di kalender. Ya gunakanlah kalau kalendernya sudah merah. Ya kan? Tetapi pada saat saudara menggunakannya, saudara harus paham apa? Maknanya. Saya tidak pernah meributkan bahwa hari Jumat Agung harus pindah ke Rabu Agung. Enggak lah. Apain susah-susah kalender berubah? Kan udah enak itu. Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Jalan-jalan kita, ya kan? Pendeta bilang beribadah dong. Ya, beribadah. Tapi maknanya itu apa? Kembali lagi, kita merayakan kebangkitan ini. Sebetulnya itu menjadi satu paket. Sesuatu yang menjadi janji Tuhan di dalam Kristus. Yang selama di perjanjian baru itu hanya dalam bentuk bayangan, upacara, ritual, bahkan perjalanan hidup bangsa Israel. Di dalam hukum Taurat itu menggambarkan tentang apa yang Yesus genapi di mana? Di kayu salib. Dan kebangkitannya. Bahkan nanti dia selesaikan tuntas pada saat dia kembali. Saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki semua janji itu. Karena apa? Kita sudah memiliki dia. Atau lebih baik lagi, kita miliknya. Jumat lalu saya sudah jelaskan. Buat tubuhmu bukan milikmu lagi. Sudah dibayar apa? Lunas. Mari kita lihat makna kebangkitan menurut Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Dia pakai bahasa filsafat ini, saudara. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan. Ada kata jika ya. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Ini bahasa filsafat, jangan bingung. Jadi kalau orang mati nggak bangkit ya nggak mungkin Kristus bangkit. Karena dia mau pakai sebaliknya, saudara. Mari kita lihat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini yang dia mau gunakan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Gagal total salib Kristus. Nggak mungkin. Iya, kalau Yesus tidak bangkit. Artinya apa? Iya kan? Kita ditebus di kayu salib, tapi kita tidak bangkit. Ya matilah. Itulah maksud Paulus. Kamu masih hidup di dalam
dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati. Ya elah. Dia bilang ya orang yang mati ya cuma mati juga, udah diampuni dosanya tapi mati. Saudara kasih Tuhan, jadi inilah inti kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan itu membuktikan bahwa iman saudara itu sudah disempurnakan. Pak, gimana sempurna? Disempurnakan oleh Yesus. Yuk kita lihat di dalam Ibrani, memang tidak ada di catatan ini, ya. Di dalam Ibrani 12, saya ingin bacakan satu firman Tuhan yang pasti saudara paham, ya, di mana berbicara tentang iman saudara dan saya. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2, ya. Melakukan apa itu? Artinya melakukan perlombaan. Perlombaan apa nih? Ya, perlombaan iman. Apa itu perlombaan iman? Itu berbicara tentang apa yang kita lakukan sepanjang hidup ini, ya, untuk apa? Untuk melakukan apa yang kita percayai tentang Yesus, ya bukan? Nah, mari kita baca terus. Dikatakan di sana, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu apa? Sempurna. Dalam bahasa aslinya itu yang menciptakan iman kita. Dan kalimat berikut yang enak, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apakah iman saudara sudah sempurna? Waduh, nggak tahu tuh Pak. Di hadapan Tuhan sudah. Loh bagaimana Pak? Ini lihat. Ya, membawa iman kita, disuruh lihat kepada Yesus. Yesus ngapain? Yesus yang memimpin, atau bahasa aslinya menciptakan iman kita. Lalu Yesus yang apa? Yang membawa, menyempurnakan iman kita. Bagaimana caranya? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan sekarang ia telah bangkit, tambahan saya, duduk di sebelah kanan tahta Tuhan. Luar biasa. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jelas sekali, apa yang Yesus lakukan di kayu salib, paham? Dan apa yang Yesus lakukan bangkit dari kubur, apa itu? Menyempurnakan iman saudara dan saya. Itulah makna Paskah Kristus. Catat baik-baik. Makna Paskah Kristus adalah apa? Peringatan akan apa? Kematian dan kebangkitannya. Nggak usah diributin harinya. Peringatan kematian dan kebangkitannya. Luar biasa. Yang merupakan apa? Kesempurnaan iman saudara dan saya. Artinya Yesus menyempurnakannya. Bahkan dia lengkapi sempurna selamanya pada saat nanti dia datang kembali. Itulah iman orang percaya. Masih ada satu step lagi dari 3 step yang dia sudah lakukan. 2 step yang dia sudah lakukan. Yaitu apa? Dia harus datang kembali. Itulah sebabnya Paulus menuliskan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Yesus, apa? Sampai dia datang kembali. Ada satu step sisa yang menyelesaikan semuanya. Kapan? Saya tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan waktunya, bahkan dikatakan tidak ada yang tahu. Ada yang bilang, Pak sudah dekat. Bisa saja. Masih jauh? Bisa saja. Saya tidak mau tebak-tebak buah manggis tentang hal itu, tapi yang pasti akan terjadi. Tapi yang kita syukuri saat ini adalah step yang dia lakukan apa? Kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan, sia-sia iman saudara dan saya. Sama sekali tidak ada gunanya saudara menerima kasih karunia. Tapi puji Tuhan, kasih karunia-Nya sempurna pada saat ia bangkit. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi jelas sekali makna kebangkitan itu merupakan apa? Ingat? Merupakan penyelesaian iman saudara dan saya. Sudah selesai iman saudara di kayu salib. Dia bilang sudah selesai, lalu dia bangkit.
beres, kata dia. Tidak sia-sia saudara mempercayai Yesus, karena Yesus sudah apa? Menebus saudara dari seluruh dosa, dari seluruh kutukan, hukum Taurat. Hukum Taurat itu Tuhan punya, jadi dari kutukan Tuhan. Kutukan akibat hukum Taurat. Tuhan tidak mengutukimu, tapi setiap pelanggaran ada akibatnya. Dan kita sudah bebas dari itu. Kenapa? Kematian Kristus di kayu salib. Aduh, baca saja Galatia. Lalu yang hebat hari ini, victory. Apa? Dia bangkit. Apa artinya, Pak? Sempurnalah iman percaya kita di dalam kebangkitan Kristus. Lanjut. Saudara yang kasih Tuhan, hari kebangkitan adalah target iman saudara. Makanya tadi dikatakan disempurnakan. Setelah saudara diselamatkan oleh kasih karunia dan iman Kristus, maka kebangkitanlah yang mengunci, mensil, memeteraikan apa? Iman saudara. Saudara punya perjanjian yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, yaitu apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru itu diselesaikan di mana? Kebangkitannya. Mari kita baca. 1 Yohanes atau surat Yohanes yang ke-1, pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, di sini hari kebangkitan Kristus. Selain ini luar biasa sebetulnya. Selain kita merayakan hari kebangkitan itu berbicara iman kita selesai. Karena Tuhan yang kita percayai bangkit. Tapi sebetulnya hari kebangkitan Kristus, Paulus mengatakan bahwa ialah yang sulung dari kebangkitan. Karena ia bangkit, saudara dan saya akan bangkit. Itu maksudnya. Tapi Yohanes menuliskan begini. Yohanes menuliskan kebangkitan ini unik buat saya. Dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak. Jadi sekarang ini, saudara sudah anak Tuhan, kita sudah bahas. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Nanti ini seperti apa nanti? Itu maksudnya setelah saudara meninggal, apa yang terjadi? Apa mati terus, nggak tahu kemana? Atau mati, ya rest in peace, begitu terus selamanya. Sehingga dipercayakan beberapa orang yang tidak mempercayai kebangkitan tubuh. Mari kita lihat. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu. Dia bilang, loh, kita belum tahu tapi tahu. Ini kan lucu. Artinya belum lihat tapi tahu nanti seperti apa. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, jadi pada saat Yesus datang nanti, kita akan menjadi apa? Sama seperti dia. Nah, itu target terakhir kita. Sekarang kita merayakan Yesus bangkit. Sehingga iman kita selesai dalam kebangkitan Kristus. Dan dengan kebangkitan Kristus kita punya iman. Kalau dia bangkit, saya bangkit. Itu kan tadi. Kalau kita tidak bangkit, Yesus juga tidak bangkit. Bahasa filsafatnya gitu kan. Yang dikatakan Paulus. Tapi karena dia bangkit, kita juga pasti bangkit. Luar biasa nggak hari kebangkitan itu? Luar biasa hari kebangkitan itu memiliki satu janji yang Yesus lakukan di perjamuan kudus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Artinya karena kita sudah makan, sudah memiliki tubuh Kristus yang sekarang belum terlihat di dalam tubuh kita. Ini maksudnya Yohanes. Tapi kelak pada saat kedatangannya, kita akan melihatnya. Karena dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia, Kristus, dalam apa? Keadaan sebenarnya. Waduh Pak, apa yang terjadi? Paulus juga bilang di Filipi seperti ini. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Wah, siapa yang mengubah? Kuasa kebangkitan. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Luar biasa. Ya, di dalam cerita ini, Paulus menjelaskan tentang kuasa Kristus. Ya, mari kita lihat Filipi 3. Di dalam Filipi 3, ya, Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga tuh. Dan dari situ, dari kewarganegaraan itulah. Dari situ juga kita menantikan apa?
Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi siapa? Yesus sebagai juru selamat yang mengubah apa? Tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi kalau ada yang bilang mana bisa? Ya kalau kita nggak percaya mana bisa kita bangkit, ya sama aja kita nggak percaya Yesus bangkit. Karena kata Paulus, dia punya kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada siapa? Dirinya. Dia punya kuasa. Jangan sombong kita nantang Tuhan, mana bisa? Nah ilah, sedih banget dah. Kalau saudara tidak percaya kebangkitan, nggak usah jadi orang Kristen. Nggak usah rayakan hari kebangkitan Kristus. Tapi syukurlah, kebangkitan ini menyempurnakan iman saudara dan saya. Dan kebangkitan ini adalah jaminan, kata Paulus, agar kita memiliki kebangkitan bersama Kristus. Jadi jelas sekali, bukankah indah sekali hari kebangkitan ini? Selain berbicara kebangkitan Yesus yang menyempurnakan iman saudara dan saya, sehingga iman kita tidak sia-sia. Lalu di dalam kesempurnaan iman kita percaya walaupun belum pernah melihat bahwa nanti satu kali kita akan bangkit. Begitu yakin ya? Yakin, karena dia sudah bangkit. Jadi kalau hari ini saudara bisa merayakan hari kebangkitan Yesus dengan sukacita, artinya saudara percaya bahwa saudara pun akan bangkit. Ya bukan? Pak, kalau saya bangkit hari ini dari keterpurukan, puji Tuhan. Saudara bisa mengalegoriskan, ya, menyamakan. Asal hal itu baik, no problem buat saya. Tapi jangan lupa makna sebenarnya. Makna sebenarnya adalah yang lebih berharga daripada alegori-alegori itu. Karena alegori buat saya itu seperti orang tidak ada harapan. Boleh, tapi jangan tumpukan harapanmu di situ. Ya bukan? Karena saudara menumpu harapan saudara, saya kan sudah Kristen rohani dari dalam. Kasihan deh. Percaya nggak? Saudara pasti bangkit. Itulah yang membuat saudara bisa merayakan hari kebangkitan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi jelas sekali, ya, kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Nah, sedikit informasi. Apakah hari kebangkitan ini dirayakan? Oke, kita lihat. Saudara yang kasih Tuhan, mulai dari hari ke-1, hari pertama, tadi kita sudah baca ya, yaitu hari Minggu. Sejak kebangkitannya. Tuh. Jadi saudara yang kasih Tuhan, setiap hari Minggu saudara merayakan atau saudara beribadah, sebetulnya saudara merayakan apa? Intinya apa? Maknanya merayakan kebangkitan. Jadi kalaupun kita ke gereja setiap hari Minggu, jangan lupa makna ini. Kita hari Minggu ke gereja itu karena apa? Karena kita mengucap syukur bahwa dia sudah bangkit. Lalu apa? Kita pasti bangkit. Sehingga selama kita merayakan hari Minggu beribadah, selesai ibadah, 1 minggu saudara punya apa? Kuasa kebangkitan untuk menikmati hidup ini. Ya bukan? Memang, kata Yohanes tadi, kita sudah anak Tuhan. Tapi ya kita belum tahu keadaan kita kelak. Tapi yang ada sekarang, nikmatilah bahwa Yesus sudah bangkit di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan bangkit. Dan bahkan akan bangkit sebenarnya. Dan saat ini, saudara bisa bangkit dari segala permasalahan hidup saudara. Iya bukan? Dari segala masalah yang kita hadapi, iman kita sudah sempurna. Kenapa? Saya pasti bangkit. Saya pasti bisa bangun lagi. Saya pasti bisa menghadapi hidup ini. Karena Yesus sudah bangkit. Itulah yang luar biasa. Nah mari kita lihat apa yang dilakukan pada saat hari kebangkitan Yesus. Kisah Rasul 20 ayat 7a. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti. Ini bukan perjamuan kudus, bukan perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih adalah sesuatu yang selalu dirayakan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit naik, ya, dan orang-orang percaya di gereja mula-mula, di komunitas orang percaya mula-mula, yang sering disebut sebagai perjamuan kasih atau agape feast. Perjamuan kasih ini kasih agape. Ya, menjadi tradisi mereka setiap berkumpul, khususnya juga hari Minggu. Mereka berkumpul hari apa aja, tapi
hari Minggu mereka gunakan. Sejak apa? Hari kebangkitan. Ya, karena kalau sudah baca hari kebangkitan Kristus, setelah itu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dikatakan di sana, mereka berkumpul pada hari pertama dengan memecahkan roti. Dalam 1 Korintus 11 ayat 20 juga yang kita gunakan ayat-ayat selanjutnya untuk perjamuan kudus, Paulus bilang begini, tapi kalimat ini berbicara menasihati atau menegur. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, karena begini, biasanya mereka melakukan perjamuan kasih atau kalau ngumpul, orang-orang gereja mula-mula, ngumpul itu makan-makan. GTM kan gitu, ngumpul, makan-makan. Nggak ada ngumpul itu dulu beribadah, dengerin orang khotbah, nyanyi-nyanyi, enggak. Mereka nyanyi, Pak? Iya nyanyi. Tapi lebih dari itu, mereka itu apa? Mendengar pengajaran para rasul. Lalu mereka berkumpul ngapain? Makan. Luar biasa bukan? Mereka bukan hanya mengajar, para rasul mengajar, tapi jemaat juga berbagi kepada para rasul dan sesama untuk menikmati perjamuan kasih. Bukankah itu yang diajarkan Yesus? Yesus setiap mengajar, kalau sudah dekat-dekat atau lewat atau menghadapi jam makan, dia suruh makan. Dia cari makanan itu, dia bertanggung jawab. Ya bukan? Jadi kalau undang ibadah, ya siapkanlah makanan. Ya, inilah satu tradisi yang terjadi dari gereja mula-mula. Ini akhirnya hilang, saudara. Bahkan ayat-ayat digunakan untuk menghilangkan itu luar biasa. Jangan jadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Hubungannya beda. Bait Allah sekarang itu bukan gereja, saudara dan saya. Tempat kita berkumpul di gereja itu hanya satu tempat, bukan bait suci, bukan bait Tuhan. Bait Tuhan itu saudara. Makanya buat kami ya disuruh work from home. Oh bukan. Iya, worship from home. Itu hal yang sederhana, tidak perlu diributkan. Ya, kalau memang peraturannya kita tidak boleh beribadah berkumpul, kenapa sudah ngeri sekali? Ya kan? Tidak. Zaman semakin canggih. Dulu nggak ada streaming, ya kan, broadcasting, YouTube nggak ada dulu. Tapi mereka bisa menikmati ibadah mereka karena apa? Mereka memiliki perjamuan kasih. Mereka berkumpul membagi kasih. Mereka mendengar ajaran-ajaran apa? Para rasul. Dan ini yang Paulus bilang, jangan hanya berkumpul dengan perjamuan kasih. Karena di sana harusnya kamu melakukan perjamuan apa? Kristus atau perjamuan kudus. Ini dia katakan untuk makan perjamuan Tuhan. Apa perjamuan Tuhan? Yaitu yang Yesus minta dilakukan apa? Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Apa yang dia minta kita lakukan apa? Makan tubuhnya, minum darahnya, sebagai peringatan bahwa tubuh serahkan bagi kita. Darah adalah perjanjian baru bagi kita. Apakah itu Paskah yang dirayakan? Tidak. Tapi hanya perjamuan terakhir. Makin paham sekarang? Jadi jangan kaget kalau saya cerita atau saya jelaskan pada Jumat kemarin ini tentang buat saya tidak merayakan Paskah. Saya merayakan perjamuan Kristus terakhir. Paskah saya rayakan kapan? Minggu. Kenapa Minggu? Ajaran konsili. Lupa tuh ngikut, ya nggak ada salahnya. Tapi yang benar, hari Minggu kita merayakan apa? Kebangkitan Kristus. Murni Alkitab, saudara. Ya, murni. Ya, kita mau merayakan Paskah hari Minggu ini, selamat Paskah, it's okay. Ya, kita tidak perlu peributkan, tapi maknanya. Ingat tadi, hari kebangkitan hari ini kita merayakan apa? Iman kita sempurna karena Yesus bangkit. Luar biasa. Lalu apa? Ya, kita bisa bangkit di kehidupan kita saat ini. Bahkan bangkit nanti pada saat kedatangan Yesus. Bukankah suatu perayaan yang layak saudara rayakan dengan bersuka cita? Jadi jelas sekali saudara yang kasih Tuhan. Ya, rasul-rasul khususnya Rasul Paulus sangat jelas dalam hal ini. Ia mengatakan setiap
hari pertama setiap hari Minggu kita berkumpul merayakan perjamuan kasih. Tapi jangan lupa ada juga perjamuan Tuhan yang kita sebut perjamuan kudus. Oke lah, itu kan hanya bahasa. Tapi maknanya itu perjamuan Tuhan, bukan Paskah Tuhan ya. Perjamuan Tuhan. Udah mulai bisa switch dikit-dikit. Karena kita lebih senang Paskah Tuhan. Kita memang punya Paskah Kristus. Tapi yang kita diminta merayakan adalah maknanya. Di mana maknanya? Di perjamuan Kristus terakhir. Atau Paulus bilang, Paskah Tuhan. Paskah Kristus. Atau apa katanya? Perjamuan Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur. Kita boleh menikmati kebangkitan Kristus. Mereka merayakan kebangkitan dengan apa? Bersuka cita. Bukan kan seharian itu Yesus ketemu murid-muridnya makan-makan, ya kan. Seru juga lihat Yesus keluar masuk tembok tanpa buka pintu. Luar biasa, saudara. Karena maknanya saya ulang lagi. Hari kebangkitan berbicara apa? Kesempurnaan iman saudara oleh kebangkitan Yesus. Sehingga kita bisa bangkit setiap saat dari segala masalah hidup kita. Bahkan lebih lagi, kita pasti bangkit pada saat Ia datang kembali. Luar biasa. Ya, saya sangat bersyukur sekali dengan maknanya. Saya tidak bersyukur dengan hari-hari perayaannya. Saya bersyukur karena hari libur, saudara. Wajar, Pak. Tapi mari kita lihat. Ya, firman Tuhan. Tidak ada budaya. Tidak ada perintah firman. Ya, bahkan para rasul di gereja mula-mula yang maaf, minta mereka merayakan Paskah. Nggak ada. Yang ada mereka merayakan apa? Mudah-mudahan masih ingat. Perjamuan terakhir Kristus. Lalu apa? Kebangkitan Kristus. Dengan perjamuan kasih. Kalau saja lama-lama kita mengerti, mungkin ibadah kita akan berbeda. Bukan kebiasaan, bukan aturan, ya, bukan emang sudah dari sononya katanya. Tradisi, bukan, tapi pemahaman yang murni dari apa yang pernah dilakukan Yesus untuk saudara dan saya, lalu diajarkannya kepada para rasul dan dipraktekkannya di gereja para rasul. Puji Tuhan, mudah-mudahan saudara memahaminya. Peringatilah kematian dan kebangkitan Kristus sesuai firman-Nya. Kapan? Kapan saja. Tapi menurut tradisi, para rasul dan gereja mula-mula, sebelum konsili Nisia, mereka rayakan kapan? Setiap hari pertama. Kapan itu? Hari Minggu. Jadi nggak usah ragu. Ke gereja hari Minggu, puji Tuhan. Tapi ingat maknanya. Merayakan apa? Kebangkitan Kristus. Amin. Dengan apa? Merayakan kematiannya. Dalam apa? Perjamuan kudus. Memang tidak setiap minggu kita minum perjamuan kudus. Kalaupun mau, boleh. Ya. Tapi sayangnya kita ini masih sensitif dengan tubuh. Sensitifnya bagaimana? Ya bisa baik, bisa enggak. Tapi kebanyakan enggaknya. Ya, saking keseringan dirayakan jadi nggak ada artinya. Itu maksud saya. Tapi kalau saudara paham maknanya, saudara paham artinya, saya rasa setiap minggu saudara mau melakukan perjamuan kudus. It's no problem. Setiap hari pun boleh. Karena kalau saudara baca di Kisah Rasul, gereja mula-mula setiap berkumpul di rumah, bukan di satu tempat. Mereka tidak punya gereja. Mereka kadang-kadang ke bait suci berkumpul. Dan mereka melakukan perjamuan Tuhan ini. Jadi jelas sekali. Jika pengikutnya paham akan kebenaran peringatan kematian dan kebangkitan Kristus yang sebenarnya, maka harusnya tidak ada masalah lagi. Kapanpun, dimanapun engkau mau memperingati sebagai peringatan akan kematian Yesus di dalam perjamuan kudusnya. Silakan. Lalu jangan lupa, rayakan apa? Kebangkitannya. Yang penting, peringatilah Paskahnya hanya dengan perjamuan kudusnya. Sesuai perintahnya. Kapan? Di hari kebangkitannya. Tuhan berkati. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus
ya saudara boleh siapkan ya apa adanya saja. Karena saya tadinya mau ngajak makan-makan saudara. Seperti gereja mula-mula. Berkumpul hari pertama, perjamuan kasih. Lalu Paulus bilang, tambah dia. Tambah dengan perjamuan apa? Kristus. Di akhir malam dia melakukan perjamuan bersama murid-murid. Luar biasa. Kalau saya bayangkan dengan pemahaman yang baru ini. Pada saat Yesus melakukan perjamuan kudus itu. Atau perjamuan terakhirnya. The Last Supper. Lucunya The Last Supper itu kan makan malam terakhir. Cuman menjadi holy. Karena diholi-holiin oleh doktrin. Memang kudus, tapi harus di mindset. Bukan di budaya, bukan di ritual. Karena ritual boleh keren, kosong dalamnya. Tuhan berkati. Mari kita melakukan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang kasih Tuhan, makna hari kebangkitan itu luar biasa. Itulah sebabnya kita rayakan kebangkitan ini sebagaimana anjuran Rasul Paulus. Ya, pada saat engkau di hari pertama atau hari Minggu seperti saat ini, ya kan? Kita merayakan hari kebangkitan Kristus yang menyempurnakan iman kita sehingga kita bisa memiliki janji yang luar biasa, yaitu kebangkitan yang sempurna nanti, bahkan kebangkitan setiap hari yang bisa kita lakukan bersama Kristus. Dan saat itu Paulus bilang, pada saat saudara melakukan perjamuan kasih, di hari pertama, hari kebangkitan, lakukan juga perjamuan Tuhan, atau perjamuan akhir Kristus. Itulah sebabnya hari ini, ya, minggu lalu kita sudah lakukan, tidak masalah. Karena gereja mula-mula hampir setiap berkumpul mereka lakukan, bahkan setiap hari pertama, hari Minggu, berkumpul mereka lakukan. Dan saat ini kita lakukan sesuai permintaan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Jadi kalau saudara punya roti apapun, ya kali ini saya pakai roti hosti, ya, dan saya tidak bawa anggur yang sebotol, botol minggu lalu kayaknya sudah habis. Kita pakai anggur yang ada saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, jelas sekali ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Saudara kasih Tuhan, jelas sekali ayatnya. Kalau saudara sudah mempelajari pelajaran-pelajaran kita, ya, dan terakhir pelajaran hari Jumat kemarin ini, bahwa Rasul Paulus mengatakan apa yang dia minta, yang kita lakukan saat ini, dan dia mulai saat itu di jemaat Korintus, ya, dia katakan ini dia teruskan dan kita lakukan karena permintaan Kristus yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Kepadamu aku terima dari Tuhan. Dia terima dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, bukan dari konsili Nisea, saudara, bukan dari tata gereja, saudara. Bukan, ini dia terima dari Tuhan. Dia katakan, ya, bahwa yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Jelaskan waktunya. Ya, bukan pada saat dia disalib, bukan pada saat ia diserahkan, mengambil roti. Ini yang kita rayakan hari ini. Lupa kita rayakan di hari kebangkitan. Ya, karena Yesus minta ini dirayakan kapanpun. Dan Paulus khususnya dalam cerita ini, dia mengatakan, kalau kita berkumpul di hari pertama untuk merayakan kebangkitannya dengan perjamuan kasih, jangan lupa dengan perjamuan kudus, perjamuan terakhirnya. Oke, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur. Kami paham sekarang di dalam roti dan anggur ini, pada saat engkau akan diserahkan, engkau melakukan satu perjamuan yang engkau biasa lakukan, tapi saat itu engkau lakukan dengan khusus, karena engkau mengatakan sesuatu yang luar biasa. Engkau mengatakan firman yang luar biasa, yang engkau genapi di kayu salib, bahkan engkau genapi pada saat engkau bangkit, bahkan akan engkau genapi sempurna pada saat engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki janji baru yang kekal di dalam Engkau.
Terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki tubuh Kristus yang kau sudah serahkan dan hancur sehingga kami layak memiliki tubuhmu nanti. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih kami memperingati tubuhmu yang dahsyat yang akan bangkit bersama kami nanti. Dan terima kasih tubuhmu ini sudah kami saksikan, sudah kami pahami dalam firman-Mu bahwa Engkau sudah bangkit. Dan kami bangkit bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan. Kita memiliki janji yang kita peringati, di mana tubuhmu sudah dihancurkan dan bangkit bagi kami. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terima kasih Tuhan. Kami minum cawan perjanjian baru yang dimeteraikan, ya, disahkan, dikuasai oleh darahmu. Inilah makna Paskahmu bagi kami, yaitu darahmu yang memeteraikan kami di dalam perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami akan minum dan kami memperingati perjanjian-Mu yang kuat yang dimeteraikan oleh darah-Mu ini. Sehingga kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Kami adalah orang yang terpelihara dalam anugerah-Mu. Bahkan selama-lamanya kami tidak pernah terpisah oleh Engkau. Bahkan satu saat nanti Tuhan, kami akan tinggal secara utuh bersama-Mu di dalam dunia yang baru, langit yang baru. Kami terima perjanjian baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dengan kami menikmati perjamuan akhir-Mu, yaitu perjanjian yang baru yang luar biasa. Sehingga kami percaya dan kami tidak akan goyah di dalam perjanjian-Mu. Karena Engkau yang berjanji, bukan kami. Engkau yang berjanji. Dengan anugerah-Mu, Engkau berikan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, terima kasih. Dalam kesempatan ini, kami boleh memberitakan kabar baik-Mu. Kami melakukan perjamuan kudus ini, perjamuan-Mu yang terakhir ini, sebagai berita kabar baik bagi semua orang yang mendengarkan, siapapun dia, bahwa Yesus sudah menyelamatkan, Yesus sudah menebus kita semua, bahkan semua manusia, bahkan Dia sudah bangkit bagi kita semua, sehingga kita bisa bangkit dari segala kehidupan kita, bahkan terlebih dalam hidup yang akan datang bersamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan saya berdoa dan saya berharap terus semakin memahami Alkitab dengan murni, khususnya kabar baik Kristus, sehingga saudara tidak perlu tertuduh, terancam oleh hukum-hukum yang dibangun oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Walaupun berdasarkan Alkitab, tapi ingat, semua itu bayangan. Saudara punya aslinya, ada bersamamu, dan saudara bisa rasakan. Bagaimana? Di dalam pikiran dan perasaan. Saudara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hadapi hidup ini, hadapi pandemik ini dengan bersyukur, bersukacita, bahkan bangkit. Ya, kita tahu satu saat ini akan lalu, ini akan lewat. Demikian juga pandemik ini juga pasti akan berlalu. Tuhan berkati dalam nama Yesus.